Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya di mata kuliah jaringan saraf tiruan, uh, itu back propagation. Dengan saya sendiri, Hajar Sardi, dengan NIM 11751102 179. Pengertian back propagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada bagian tersembunyi atau di layar. Ini arsitektur jaringan back propagation. Di sini dapat dilihat ada input layer, hidden layer, output layer, input layer, hidden layer, dan output layer. Sini X1 dan X2 dan X3 ya. X3 sebagai inputan, Z Z sebagai hidden layer, dan Y sebagai output layer. Penggunaan back propagation terdiri dari dua. Yang pertama, tahap belajar atau pelatihan, dan yang kedua, tahap pengujian dan penggunaan. Algoritma back propagation. Langkah pertama, inisialisasi bobot dengan nilai acak kecil. Langkah kedua, selama kondisi berhenti salah, kerjakan langkah ketiga sampai langkah ke-8. Umpan maju atau feed forward. Langkah ketiga, tiap unit masukkan X1 di mana I sama dengan 1 ke N, menerima isyarat masukkan XI dan diteruskan ke unit-unit tersembunyi atau hidden layer. Langkah keempat, tiap unit tersembunyi atau ZJ di mana Z sama dengan 1 menjumlahkan bobot sinyal input. Z in JK sama dengan V0 J tambah sigma N I sama dengan 1 kali XI kali VIJ. Dengan menerapkan fungsi aktivasi hitung, ZJ sama dengan fungsi dikali Z in J. Misal fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid, Y sama dengan fungsi X sama dengan 1/1 plus E akar min X, dan mengirimkan isyarat ini ke semua unit pada unit keluaran. Langkah kelima, tiap unit keluaran YK di mana K sama dengan 1 menjumlahkan isyarat masukan berbobot Y in K sama dengan W0 atau bobot 0J tambah sigma P K sama dengan 1 dikali ZJ kali VJK. Dengan menerapkan fungsi aktivasi hitung, YJ sama dengan fungsi Y in K. Perambatan galat mundur atau back propagation. Langkah ke-6, tiap unit keluaran YK K sama dengan 1 menerima pola pelatihan masukannya. Hitung galat error informasinya. Hitung galat atau error informasinya. Delta K sama dengan TK dikurang YK dikali fungsi aksen Y in K. Hitung koreksi bobot dan biasnya. Delta W JK sama dengan alfa delta K kali XJ. Delta W0K sama dengan alfa kali delta K. Delta K. Angka ketujuh, tiap unit tersembunyi ZZ di mana Z sama dengan 1 menjumlahkan delta masukannya dari unit-unit yang berbeda yang berada pada lapisan atasnya. Sini hitung galat error informasinya, rumusnya, hitung koreksi bobot dan biasnya.
Perbaiki bobot dan bias. Langkah ke-8. Tiap unit keluaran YK di mana K sama dengan 1 memperbarui bobot dan bias. Y sama dengan 0, 1. Rumusnya WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Tiap unit tersembunyi ZZ, di mana Z sama dengan 1, memperbarui bobot dan biasnya. I sama dengan 0, 1 sampai ke N. Langkah ke-9 baru diuji syarat berhenti. Contohnya, gunakan back propagation dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan targetnya sama dengan 0. Gunakan laju pemahaman alfa sama dengan 0,2. Penyelesaiannya, di sini ada X1, X2 sebagai inputan, Z1, Z2, dan ini ada yang salah, bukan X3 ya, tapi Z3 sebagai hidden layer-nya, dan Y1 sebagai outputnya. Bobot dari X1 ke Z1 ditandai dengan V, dan dari hidden layer ke output tandai dengan W. Sini langkah kenalnya ini inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Sini ada dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B, di mana sini ada X1, X2, dan 1, Z1, Z2, Z3, dan di tabel B ada Z1, Z2, Z3, 1, dan Y. Di sini X1, Z1 adalah 0,2. Sini X1, Z1. Berarti V11 adalah 0,2, X1, Z2, V21 adalah 0,3, Z3, Z3, X1, Z3 min 0,1, X1, Z3, berarti V31-nya adalah min 0,1, begitu seterusnya X2, Z1, X2, Z2 sampai seterusnya. Langkah pertamanya, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah kedua sampai dengan 8. Langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah ketiga sampai dengan 8. Masuk ke fase pertama, propagasi maju. Langkah ketiga, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah keempat, hitung semua keluaran di unit tersembunyi, ZJ atau ZJ. ZNetJ sama dengan V J0 ditambah sigma 2, I sama dengan 1, X1 dikali VJI. Znet 1 sama dengan min 0,3. Sini tadi min 0,3, ZZ1 0,3 tambah 1 dikali 0,2 ditambah 1 dikali 0,3 dapat hasilnya 0,2. Begitu juga di Znet 2 sama Znet 3 dapat hasilnya 0,7 dan 0,1. ZJ sama dengan fungsi Znetj sama dengan 1 per 1 tambah E pangkat min Z ZJ. Z1 1 per 1 ditambah E pangkat minus 0,2 sama dengan 0, dapat hasilnya 0,55, Z2-nya 0,67 dan Z3 0,52. Langkah kelima, hitung semua jaringan di unit keluaran atau YK. YNetK sama dengan WK0 tambah sigma 3 J sama dengan 1, ZJ dikali WKJ. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran,
Y, maka Y net K, sini Y net sama dengan W10 ditambah sigma J sama dengan 1, ZJ dikali WIJ sama dengan min 0,1 ditambah 0,55 dikali 0,5 ditambah 0,67 dikali min 0,3 ditambah 0,52 dikali min 0,4. Pada hasilnya min 0,24. Y sama dengan fungsi Y net sama dengan 1/1 tambah E pangkat min Y net sama dengan 1/1 ditambah E pangkat 0,24 sama dengan 0,44. Masuk ke fase kedua, propagasi maju. Langkah ke-6, delta K sama dengan TK dikurang YK, fungsi aksen dikali Y net K sama dengan TK dikurang YK dikali 1 dikurang YK. Delta 1 sama dengan T, T1 dikurang Y1, F aksen Y net 1 sama dengan T1 dikurang Y1, Y1 dikali 1 dikurang Y1 sama dengan 0 dikurang 0,44 dikali 0, fungsinya 0,44 dikali 1 dikurang dikurang 0,44 sama dengan min 0,11. Delta WKJ sama dengan alfa kali delta K ZJ. Delta W10 W10 sama dengan delta sama dengan alfa delta 1 sama dengan 0,2 dikali min 0,11 dikali 1 sama dengan min 0,22. Delta W11 dapat hasilnya 0,01, delta W12 dapat hasilnya min 0,01, delta W13 min 0,01. Langkah ke-7, hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. ZJ di mana J sama dengan 1, 2, 3 sampai B. Di sini ada rumusnya. Delta net J sama dengan sigma M K sama dengan 1 delta K dikali WJK. Sini delta net 1 sama dengan delta W11 sama dengan min 0,11 dikali 0,5 sama dengan min 0,055. Delta net 2 didapatkan hasilnya 0,033, delta net 3 dapat hasilnya 0,044. Faktor kesalahan unit tersembunyi. Sini delta J sama dengan delta net J. Rumusnya fungsi aksen Z net J sama dengan delta net ZJ 1 dikurang ZJ. Di sini delta 1 didapatkan hasilnya 0,01, delta 2 0,01, delta 3 0,01. Sini rumus untuk delta VJI sama dengan alpha delta JXI. Untuk delta V10 sama dengan 0,2 dikali min 0,01 dikali 1 dapatkan hasilnya min 0,002. Delta V20 dapat hasilnya 0,002. Delta V30 dapat hasil 0,002. Delta 11 sama dengan min 0,002.
delta V21 hasilnya 0,002, delta V31 0,002, delta V12 min 0,002, delta V22 0,002, delta V32 sama dengan 0,002. Fase ketiga, perubahan bobot. Langkah ke-8, perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. WJK baru, bobot baru sama dengan WKJ lama atau bobot lamanya ditambah delta WKJ. W10 baru sama dengan W10. W110 baru sama dengan W10 lama ditambah delta W10 sama dengan min 0,1 dikurang 0,022 sama dengan min 0,122. Untuk W11 barunya dapat 0,49, W12 baru 0,31, W13 baru 0,41. Untuk VJI barunya atau bobot yang mempengaruhi ke hidden layer-nya, sini V10-nya didapatkan min 0,302, V20 0,302, V30 sini 0,302 juga, V11 baru 0,198, V21 baru 0,302, V31 baru min 0,098 dan seterusnya. Nanti ini didapatkan untuk pola yang keduanya, X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, dan targetnya sama dengan 1. Sampai nanti didapatkan sampai pola keempat, di mana pola keduanya nantinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, target 1, pola ketiga X1 yang sama dengan 0, X2 sama dengan 1, targetnya 1, sampai pola keempat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan T-nya sama dengan 0. Targetnya sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.